Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara yang lagi viral. Nah, yang lagi viral saat ini di media sosial dan juga tentu saja di media pada umumnya masih terkait soal penistaan agama ya. Jadi kasus Joseph Paul Zhang ini kan menimbulkan respon yang lumayan kontroversi lah di masyarakat karena dianggap bagi sebagian kalangan khususnya mungkin teman-teman Kristen ya, itu dianggap kok cepet banget nih merespon kasus Paul Zhang. Sementara ada satu ustadz yang namanya Ustadz Yahya Waloni yang sering sekali mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversi khususnya terkait dengan Kristen, penghinaan terhadap agama Kristen karena memang sebelumnya dia itu kan mualaf berasal dari agama Kristen. Nah, itu dianggap dibiarkan saja gitu kan. Nah, tetapi pemirsa Cokro TV, kita mendengar kabar bagus nih bahwa hari ini, siang ini akan ada pelaporan terhadap Yahya Waloni ke Bareskrim Mabes Polri. Karena apa? Sebenarnya dalam Oleh siapa ya? oleh masyarakat cinta pluralisme. Nah, sebenarnya ya polisi itu tuh bukan membiarkan kasus Yahya Waloni, tetapi memang masalahnya itu tidak ada yang melaporkan, katanya nih yang melaporkan Yahya Waloni ini. Ada sebelumnya dari PMKRI, dari GMKI, tetapi yang melaporkannya ini kemudian mencabut pelaporannya sehingga nggak bisa dilanjutkan oleh polisi. Nah, jadi memang kita lihat untuk pelaporan dari masyarakat cinta pluralisme ini. Nah, di yang lagi viral seperti biasa nih ada Kak Ade Armando. Halo Kak Ade. Halo Nong, halo Dan juga Mas Sahal. Mas Sahal. Halo Nong, halo para pemirsa, halo Bang Ade. Nah ya, kita mau bicarain soal Yahya Waloni ini ya. Ini memang seru. Apa benar nih Yahya Waloni ini kok begitu kuat, begitu tidak bisa disentuh oleh polisi karena kalau misalnya kita lihat dari berita-berita atau pernyataan-pernyataan dia yang memang menghina dalam tanda kutip ya, atau menistakan agama itu sudah sering banget keluar gitu. Nah, Kak Ade sendiri tuh kita pertama Kak Ade dulu nih yang ngomong. Gimana nih ngelihat fenomena atau kasus dari Yahya Waloni ini? Ya, saya rasa memang si Yahya Waloni ini adalah salah satu pihak yang menjadi bagian dari masalah serius hubungan antar agama ya, yang bisa saja kemudian berujung pada konflik yang sebenarnya selalu tidak kita inginkan ya, konflik antar agama yang sudah pernah terjadi di Indonesia. Karena memang Yahya Waloni ini adalah seorang tokoh yang memang secara sengaja saya rasa itu menyebarkan penistaan, menghina agama Kristen terutama, dan dalam rangka betul-betul menghina. Jadi bukan misalnya karena dia memberikan tafsiran tertentu terhadap ajaran Kristen yang mungkin berbeda dengan umumnya orang Kristen, kalau dia betul-betul menghina. Walaupun satu hal, saya ingin beri catatan bahwa yang menghina Kristen itu bukan cuma Yahya Waloni ya. Orang seperti Abdul Somad juga melakukannya dengan mengatakan bahwa di dalam salib itu ada jin kafir, atau orang seperti Rizik Sihab yang mengatakan bahwa siapa yang menjadi bidan dari kelahiran Yesus. Itu semua kurang lebih sebetulnya sama ya, sama-sama menghina Kristen. Tapi memang Yahya Waloni ini agak ekstrim ya. Dia seperti tidak henti-hentinya sejak waktu lama itu terus membenci, terus menyebarkan penistaan terhadap Kristen, misalnya dengan mengatakan bahwa ajaran Kristen itu palsu, sepenuhnya palsu, mengatakan bahwa kitab Injil itu kitab palsu, ya, mengatakan bahwa apa kesamaan antara Protestan dan Katolik, oh sama-sama prosetan gitu ya. Itu betul-betul menurut saya adalah penghinaan terhadap Kristen. Ini beda dengan yang terakhir ini, misalnya ketika dia mengatakan bahwa orang-orang yang murtad itu artinya pindah ke agama Kristen itu umumnya karena Indomie, dia bilang kan. Itu lebih terbuka untuk didiskusikan. Atau ketika dia minta diganti kursinya karena dia bilang ini kursi Kristen. Kalau itu sih barangkali tidak layak sampai diperkarakan secara hukum. Tapi kalau sampai menghina Katolik itu prosetan, Protestan itu prosetan, mengatakan bahwa agama Kristen itu palsu, kitab suci agama Kristen itu palsu, itu sih betul-betul blasfemi kalau kita pakai bahasa internasional.
penghinaan, penodaan terhadap agama. Dan karena itu dia layak untuk menurut saya diperkarakan secara hukum. Iya. Nah, kalau ngelihat dari pernyataan-pernyataan ini kan dia kan sebelumnya agama Kristen. Kemudian dia mengatakan hal yang terkait dengan agama sebelumnya. Memang mungkin kalau bayangan saya itu dia ngomong ini kan buat publik agama Islam ya. Maksudnya supaya kayak testimoni dari dia yang pernah memeluk agama itu. Nah, memang dikhawatirkan kemudian yang tadi dibilang oleh Kak Ade, terjadi permusuhan kan gitu. Nah, kalau ngelihat seperti itu nih mungkin ke Sahal ya. Kita ngelihat memang kecenderungan orang yang pindah agama itu emang seperti itu ya Hal ya. Maksudnya apakah tuntutan publik dari pemeluk agama barunya itu memang seperti itu kah? Atau seperti yang kata Denny Sedekar sampaikan itu kan, karena ini kan zamannya media sosial, mungkin si Yahya Wolon ini cuma pansos aja gitu loh. Ini Yes. gimana nih? Sebenarnya sih enggak lah, kalau kita lihat misalnya contoh terbaru kan Marcel Siahaan itu kan juga pindah agama dan dia ternyata juga tidak pernah jelek-jelekin agama sebelumnya, dan dia lebih cool gitu. Terus juga Deddy Corbuzier misalnya, kan juga dia tidak pernah jelek-jelekin agama sebelumnya, jadi itu bukan tipikal. Makanya kemudian nggak dijadiin ustadz kan Hal. Tapi gini sebenarnya ini kalau menurutku kasus Yahya Wolon ini mencuat karena kasus Zhang ya. Karena memang ada perasaan di kalangan teman-teman Kristen ya bahwa ini ada ketidakadilan yang mereka rasakan gitu loh. Jadi kalau yang seperti kamu bilang tadi, ketika Zhang yang di negeri antah berantah, nggak tahu di Jerman atau di mana, polisi gercep gitu ya, langsung tersangka, langsung diburu dan seterusnya. Sementara yang di depan mata si tadi Yahya Wolon, terus tadi Bang Ade juga nyebut Abdus Somad, Rizik, segala itu dibiarkan. Jadi ini bukti bahwa memang ada ketidakadilan gitu. Nah, kalau menurut saya sih gini ya, kalau kita ngelihat dalam kerangka yang lebih umum ya, ini kan yang akan dipakai dan yang dipakai selalu kan pasal penistaan agama ya, blasphemy. Dan ini sebenarnya pada tingkat idealnya dari segi tataran demokratis ya, sebenarnya pasal blasphemy itu nggak perlu ada gitu. Jadi pasal blasphemy itu kan kita sering mendengar kritik dari kalangan pro demokrasi lah ya, kalangan aktivis gitu, bahwa pasal blasphemy, pasal penodaan agama itu bermasalah karena satu, dianggap sebagai palu godam ya untuk membungkam kritik dan membungkam kebebasan berekspresi gitu. Jadi misalnya ada orang mengkritik, contoh yang paling mutakhir kan Meliana ya. Iya. Orang mengkritik toa masjid dianggap sebagai penistaan agama. Itu kan kacau gitu. Padahal kan yang dikritik itu toa masjid, aspek sosialnya gitu. Jadi itu membungkam kritik. Itu satu. Yang kedua itu pasal karet yang gampang sekali disalahartikan atau disalahgunakan dan dipakai untuk kalangan mayoritas ya, untuk kemudian mempressure polisi supaya menindak sesuatu yang di mata mereka penistaan agama, tapi kalau ada penistaan agama dari kalangan mereka diam saja gitu. Contohnya ya ini Yahya Wolon ini gitu. Jadi ketika kasus Zhang muncul, itu kan orang seperti Hidayat Nur Wahid kan keluar tuh, bahwa ini sudah saatnya perlu RUU perlindungan simbol-simbol agama. Apa itu maksudnya? Iya, makanya perlindungan tokoh agama dan seterusnya. Jadi kalau ada kaum non-Muslim misalnya yang mengkritik Islam, dianggap menistakan Islam, mereka gercep penistaan agama. Tetapi kalau Yahya Wolon ini mereka bungkam. Para pendukung agar penistaan agama ditindak, dihukum, mereka diam saja itu. Anyep-anyep aja, MUI bungkam, kalangan agama tidak, kalangan Islam ya, tidak ada yang sama marahnya terhadap mereka ketika mereka merespon Zhang gitu misalnya. Tidak. Jadi Yahya Wolon ini bebas-bebas saja seperti kata Bang Ade tadi. Jadi ini memang kasus ini menurut saya
menjadi mencuat karena ada ekspresi ketidakadilan yang dirasakan oleh kalangan minoritas gitu. Jadi kalaupun toh dipakai pasal penistaan agama, yang adil dong, yang fair gitu loh. Itu. Iya. Saya rasa itu, jadi apa namanya? Jadi ada unsur ketidakadilan di kalangan teman-teman minoritas. Nah, tadi yang dibilang kalau yang umat Islam yang tadi disebut oleh Kak Ade kayak Ustadz Somad, Yahya Woloni, bahkan Rizik, itu kok dianyepin aja, atau kalaupun misalnya ketika ada yang melaporkan ya itu dibilang kriminalisasi ulama kan. Iya benar. Gitu kan. Nah, jadi ini juga nggak, di situ mungkin umat Islam juga harus fair lah, bahwa jangan melihat itu sebagai kriminalisasi ulama, tapi lebih kepada tindakan atau pernyataan yang berdampak pada memecah belah umat itu ya. Gitu. Gimana Kak Ade? Iya, tadi yang saya katakan melanjutkan apa yang disebut oleh Sahal, tapi ini kan memang menjadi sesuatu yang sudah menjadi karakteristik dari banyak bagian lah ya dari umat Islam di Indonesia. Perasaan kita itu mayoritas dan orang-orang Kristen atau yang lain, Hindu, Buddha adalah minoritas, dan kita yang benar, mereka yang salah. Ya. Jadi kalau orang Kristen menghina Islam itu salah. Kenapa? Karena pertama soal minoritas, kok berani-beraninya mengkritik mayoritas. Kedua adalah, loh kan ajaran Islam benar, kok dihina? Ya, sementara ajaran Kristen itu salah. Makanya kalau ada orang seperti Abdul Somad tadi bicara tentang, Abdul Somad kan seorang ulama yang bahkan setiap pagi kita lihat muncul di salah satu televisi nasional terbesar ya, sehingga memang seperti dijustifikasi, seperti tidak ada sanksi apa-apa terhadap orang semacam ini. Tapi orang seperti Abdul Somad dianggap sebagai layak untuk menghina agama Kristen karena agama Kristen itu memang salah ya. Jadi mengatakan misalnya umat Kristen itu kafir ya. Itu kan sebenarnya salah secara apa penggunaan kata ya. Karena kafir itu dalam bahasa Indonesia adalah mereka yang menentang perintah Allah ya. Jadi orang Kristen itu kan tidak menentang perintah Allah. Jadi orang-orang Islam mayoritas ini termasuk ulama-ulama yang termasuk yang tadi disebut Sahal, orang-orang di Majelis Ulama Indonesia merasa bahwa loh mereka tuh memang kafir menurut terminologi yang mereka percaya ya. Jadi ini memang harus diubah mindset-nya. Ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa orang Islam harus adil dong, bagi orang-orang umat Islam seperti yang tadi kita bicarakan, memang tidak perlu adil gitu loh. Jadi, nah itu di situ masalahnya Bang Ade. Yeah. Jadi kan gini ya, kan memang seperti yang tadi dibilang, kalau ada orang non Muslim mengolok-olok Islam atau anggap aja melakukan pernyataan yang dianggap menyinggung, itu dianggap penistaan, ya kan? Tetapi kalau ada ustadz atau apa melakukan ungkapan-ungkapan yang menyinggung agama Kristen atau agama non-Muslim, dianggap dakwah. Iya. Ya kan? Dianggap dakwah. Lah kan kita menyampaikan kebenaran gitu kan. Argumennya kan selalu begitu. Padahal kalau dari sudut pandang Islam pun kan nggak boleh melakukan penghinaan terhadap Tuhan agama lain, terhadap simbol-simbol agama lain. Di misalnya di sebuah ayat yang pernah saya tweetkan beberapa hari lalu ya. Nah, ini juga promosi Twitter saya kan. Iya, kamu promosi tweet mulu nih. Jadi Al-An'am, di surat Al-An'am 108 kan dikatakan jangan sekali-kali kalian mengolok-olok Tuhan atau sesembahan agama lain, karena kalian akan dibalas mengolok-olok, mereka akan mengolok-olok Tuhan kalian tanpa pengetahuan gitu loh. Jadi ini ada prinsip golden rules lah ya. Prinsip emas dalam Islam itu dikenal prinsip emas. Saya kira di agama lain juga kan, di Kristen juga. Jadi intinya itu kalau tidak mau agamanya dihina, ya jangan menghina agama lain. Ya. Jangan melakukan sesuatu terhadap orang lain yang apabila orang lain itu melakukannya terhadap kalian, terhadap kita nih, kita marah gitu, kita tersinggung gitu. Nah, ini yang diabaikan Bang Ade. Jadi dakwahnya atas nama dakwah pun sebenarnya salah gitu. Ya. Saya mau kasih contoh ya, Nong. Ini terjadi ketika saya hadir di diskusi TV One ya, yang bicara sebenarnya tentang Joseph Zhang. Tapi kemudian pada saat itu saya mengangkat persis seperti apa yang kita bicarakan kali ini, yaitu bahwa
oke, kalau Joseph Zhang itu adalah memang penista agama, maka marilah kita bersikap fair terhadap setiap pihak. Kemudian saya menyebut Yahya Walloni, saya menyebut Abdul Somad, saya menyebut Rizik Syihab, ya. Nah, salah seorang pembicara pada hari itu, ya, namanya Nasrullah, itu seorang lawyer lah, ya, Pengacara ya. pengacara. Itu begitu kita break, ya, jadi rupanya dia tidak terima bahwa saya berulang kali menggunakan Yahya dan Rizik dan Abdul Somad sebagai contoh. Dia bilang, wah, Anda jangan begitu dong, dia bilang. Anda jangan mengangkat itu berulang-ulang. Kalau saya bilang, apa masalahnya? Ya janganlah itu kita lakukan terhadap sesama Muslim. Jadi ada isu uhwah Islamiyah pula, nih, persaudaraan. Kalau yang melakukan adalah saudara kita, buat saya sih Yahya Walloni nggak ada lah saudara kita kan. Ya tidak masuk dalam kategori saudara kita sebagai sesama Muslim. Orang seperti Rizik, orang seperti Abdul Somad, kalau mereka melakukan itu, ya mereka bukan saudara yang harus dilindungi, bahkan bukan saudara. Jadi tadi ada sikap-sikap yang memang tidak adil terhadap dalam hal ini, dan itu yang menjadi sumber masalah. Nah, kalau Majelis Ulama Indonesia atau para ulama Indonesia tidak mau mengakui itu, ya, dan tidak mau bertindak, tidak mau bersikap, tidak mau menegur, tidak mau bersuara, ini bisa panjang urusannya. Karena tadi ya, penghinaan terhadap saling hina ini akan terus berlangsung. Dan kita tahu ini dampaknya bisa sangat serius. Nah, itu masalahnya ya. Majelis Ulama MUI sendiri kan lebih menekankan pada persaudaraan muslimnya itu gitu kan. Bukan kepada persaudaraan kebangsaan, watoniyahnya. Sehingga yaitu terjadi pemihakan dan tidak berlaku adil. Makanya ini yang membuat mungkin jadi masalah ya ketika dibilang bahwa kalau dia ngomong soal Islam, menista Islam, itu penistaan. Kalau dia menyinggung Islam, itu penistaan. Yang tadi dibilang oleh Sal. Tapi kalau pihak lain, gimana? Kalau pihak Islam menyinggung pihak lain, itu dibilang dakwah. Ya, boleh gitu kan. Menyebarkan kebenaran. Ya, menyebarkan kebenaran. Sehingga itu memang berdampak kepada pihak yang dianggap menghina objek yang dihinanya itu, seperti misalnya umat Kristiani gitu, itu merasa ketika mau melaporkan itu kan jadi takut. Itu yang terjadi selama ini yang saya dengar cerita dari polisi ya, dengar-dengar aja sih gitu. Umat Kristen yang selama ini jadi objek, kita anggap objek penghinaan lah atau penistaan agama, itu nggak berani untuk melaporkan. Padahal kalau misalnya dari umat Islam yang diperlakukan seperti ini terlepas dari soal minoritas dan mayoritas ya, itu gercep banget gitu loh. Ada si ini ngomong langsung laporkan, ini ngomong, jangankan soal Paul Zhang, kasus Toa aja kan sampai kita lihat Ibu Meli itu sampai masuk penjara gitu ya. Semoga yang lagi yang menarik tuh baru-baru aja kita lihat tuh ada Zaskia Meka. Iya, makanya tadi saya ngomong, semoga yang ini jangan berlanjut. Maksudnya itu sebagai kritik sosial aja gitu. Dan kritiknya legitim. Mungkin nggak tahu no. Zaskia Meka bikin TikTok ya. Dia marah karena di dekat rumahnya tuh ada masjid ya. Toanya itu membangunkan sahur mungkin dari jam 2 barangkali atau jam berapa, yang jelek banget emang suaranya dan dengan cara yang sangat mengganggu memang sahur gitu. Itu kan ngaco pakai toa lagi kan. Dan sekarang dia sudah, Zaskia berani untuk melakukannya dan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, dan kita harus bela kalau sampai Zaskia sampai diapa-apakan. Tapi memang betul. Untuk waktu yang lama memang umat Islam sendiri juga seperti membiarkan itu semua terjadi kan. Saya ingat kali kasus Ahok dulu kan. Oh iya. Kan juga tuduhannya penistaan agama. Tapi ketika itu ada berapa banyak ulama lah ya yang berani untuk maju. Ada beberapa ulama NU, ada beberapa orang ya itu yang dengan tegas menyatakan bahwa itu bukan penistaan agama. Tapi banyak yang sebetulnya ulama-ulama yang paham tidak juga berani melakukannya karena tekanan publiknya terlalu besar kan. Sekarang ini
saya rasa kita harus dukung nih teman-teman Kristen. Iya, dari Muslim masyarakat cinta pluralisme menamakannya itu. Kita dukung karena itu memang ditindaklanjuti lah oleh pihak kepolisian. Iya, ya memang ini sih, ini kalau kita bangsa ini terlalu berkutat dengan soal-soal isu penistaan agama, itu kita memang jadinya nggak beranjak kemana-mana gitu loh. Orang negara lain sudah kemana gitu, kita masih aja ngurusin kayak gini. Saya jadi ingat ini kritikan Gus Dur ya, semacam self refleksi Gus Dur lah terhadap umat Islam ketika kasus Horizon dan Salman Rushdie dulu. Jadi Gus Dur bilang kan kasus Monitor Arswendo kan itu kan menurut dia kasus gila lah, kasus gila. Jadi ngapain itu ada orang yang tiba-tiba bikin polling terus Nabi Muhammad ditaruh di bawah nomor 11 di bawah dia gitu, itu kan kasus gila. Tetapi cara merespon umat Islam juga menurut dia gila kasus. Jadi kasus gila bertemu dengan gila kasus. Gila kasus maksudnya gampang marah gitu loh, dikit-dikit penistaan, dikit-dikit tersinggung, ada novel Salman Rushdie ngamuk, dan kasus terakhir yang di Perancis itu kan yang justru blunder karena sudah terlanjur marah, umat Islam terlanjur sedunia marah, ternyata bohong kasusnya gitu. Itu kan malu gitu ya. Jadi Gus Dur pernah menyatakan harusnya umat Islam tuh boleh saja lah dengan kayak gitu-gitu tuh. Dia mencontohkan dalam kasus Salman Rushdie itu, dia mencontohkan dengan teladan Nabi ketika ada seorang Arab Badui. Ini di salah satu hadis nih Bang Ade. Ada seorang Arab Badui yang mengencingi masjid Nabi nih. Jadi bukan kencing di toilet loh ya. Jadi dia datang tahu-tahu masjidnya dikencingi aja. Mengencing memang niat loh, menghina gitu ya. Iya, niatnya ofensif. Para sahabat marah, mau menindak, ini penistaan gitu. Kira-kira kalau dalam bahasa sekarang gitu. Tapi Nabi Muhammad woles. Udahlah biarin aja itu, tinggal disiram aja kan ini. Selesai. Bersih lagi. Gitu. Bersih lagi gitu. Kita kan harus menampilkan wajah Islam yang nggak serem lah gitu kira-kira. Jadi poinnya adalah kita harus mampu membedakan mana kasus yang substantif, mana yang ecek-ecek. Karena kalau kasus ini ditindak, misalnya kasus Jang ya ditindak, nanti akan ada lagi tuh orang yang dengan niat pansos tadi seperti kata Nong, dia melakukan nggak tahu dari negara mana gitu, orang Indonesia di negara bikin hal yang sama. Oh, ternyata kalau mau terkenal itu mudah tuh. Nista aja itu agama Islam. Pasti orang gampang marah tuh gitu. Nah, ini kan jadinya terus energi kita kan jadi habis ngurusin yang kayak gini-gini gitu. Jadi dalam hal ini saya punya pendapat yang mungkin nggak berbeda, cuman saya ingin mengatakan bahwa enough is enough. Jadi barangkali memang harus, supaya kita jangan lagi menghadapi hal-hal yang nggak perlu seperti ini, memang kadang harus ada pelajaran bahwa kalau Anda memang dengan sengaja menghina agama, Anda harus membayar mahal apa yang Anda lakukan. Ya, kalau itu saya setuju. Ya, saya setuju. Ya. Karena itu menurut saya Joseph itu perlu ditindak. Ya. Dan kayaknya emang dia udah kabur kok. Ya udahlah, selesai, dia lari aja ke negara Eropa, nggak usah jadi orang Indonesia lagi. Tapi yang teman-teman umat Islam harus juga ingat, ya kita semua bertanggung jawab untuk meminta, menekan, mencegah agar orang seperti Yahya Waloni atau Abdul Somad atau Rizik Sihab atau Irene Handono atau Tarik Siau, semua itu jangan sampai menghina saudara-saudara kita umat Kristen. Dan itu inti kita sebagai sebuah bangsa. Ya, jadi stop. Jadi kalau teman-teman umat Islam bilang stop zalimu ulama. Oke. Yang Anda harus lakukan adalah stop ulama-ulama itu melakukan hal-hal yang juga mencederai baik agama Islam, kebangsaan dan seterusnya. Ya, betul. Jadi menurut saya memang, saya kira ini para host Cokro TV ya setuju semua, yang saya amati ya, setuju semua bahwa kasus Zhang ini harus ditindak.
Tetapi pada saat yang sama, orang seperti Yahya Waloni, Abdus Somad, dan ustadz-ustadz yang melakukan penistaan agama lain, agama non-Islam, juga harus ditindak, gitu loh. Jadi ini fairness itu, saya kira ini yang paling adil ya. Kenapa begitu? Karena kalau tidak itu bisa menyulut perpecahan juga. Jadi ini kayak narasinya Zhang ngomporin umat Islam supaya marah, terkalangan radikal dari Islam terkompori, terus mereka melakukan hal yang sama, jadinya ujung-ujungnya bisa perpecahan nih bangsa gitu loh. Jadi bahaya banget kalau juga. Kita perlu minta teman-teman kaum liberal nih, Anda kan teman-teman liberalnya banyak nih. Kaum nasionalis lah, kaum nasionalis. Ya, bukan, kaum liberal. Oh, kaum liberal, oke. Untuk lebih lebih moderat juga melihat isu ini. Kaum liberal lebih memahami ya. Kaum liberal kan sedemikian percaya pada hak asasi manusia, maka mereka percaya bahwa menghina agama pun adalah bagian dari hak asasi manusia. Ya. Dalam kondisi normal itu bisa dibenarkan, tapi kalau dalam kondisi Indonesia di mana yang namanya konflik agama itu bisa terjadi setiap saat dan sensitivitasnya tinggi, kayaknya tolong pahamilah, kita nggak mungkin mengizinkan penghinaan agama itu dilakukan dengan cara seperti ini. Kalau diskusi tentang agama, perbedaan interpretasi dan seterusnya, itu kita oke semua. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Zhang, apa yang dilakukan oleh sama dengan yang Waloni, itu harus kita tolak. Dan kita di Cokro TV saya setuju, sepakat soal itu. Iya, oke. Jadi memang PR-nya sebenarnya sangat banyak, khususnya terhadap umat Islam yang dianggap sebagai mayoritas, ya kan? Ya. Karena bagi aparat misalnya dalam kasus blasfemi ini, penistaan agama ini, kalau pelakunya itu adalah non-Islam, itu mungkin lebih gampang. Dalam tanda kutip ya, lebih gampang gitu loh. Tetapi kalau pelakunya itu Muslim gitu, itu tekanan publiknya, kekhawatiran diseruduk, dikritik, dibilang kriminalisasi Islam dan lain-lain itu besar. Jadi mungkin juga kita berharap jadinya kepada teman-teman Kristen juga, ini bukan mau mengadu domba ya, bukan gitu. Ada keberanian juga kalau misalnya dianggap ini tidak adil, suarakan aja, nggak apa-apa. Gitu loh, jangan takut. Istilahnya kan seperti itu. Kadang-kadang kan gini, Non. Kadang-kadang banyak orang Kristen yang bilang kan kita mengutamakan kasih. Kita kan ajaran Kristen kita dihina, kita woles kok. Kita ngapain juga ngurusin gitu. Tetapi kan itu benar ya, dari sudut pandang Kristen kan mereka menekankan kasih sayang sehingga mereka nggak maulah direpotkan oleh ngurusi penistaan terhadap agamanya. Tetapi kan di sisi lain ada hukum negara. Betul. Gitu. Ada hukum negara yang bisa memfasilitasi itu. Iya. Gitu. Jadi bukan soal bahwa kalian tidak peduli karena prinsip kasih tadi, tetapi bahwa ini prinsip fairness. Prinsip fairness yang harus ditegakkan. Jadi jadi supaya tidak ada lagi ustadz atau pendeta atau siapapun pemuka agama yang menghina agama selain agama mereka gitu loh. Iya, oke, iya. Jadi gitu. Jadi kita berharap dari teman-teman masyarakat cinta pluralisme yang hari ini melaporkan Yahya Waloni ke Bareskrim Mabes Polri itu juga ditindak secara gercep. Ya, seperti yang dilakukan direspon secara gerak cepat seperti yang dilakukan oleh Paul Zhang ya, seperti polisi memperlakukan Paul Zhang. Kita berharap seperti itu, dan kemudian bersalah atau tidak bersalah itu kan ada proses pengadilan ya. Jadi buat pemirsa Cokro TV, kita tetap berpegang kepada persaudaraan lah. Jadi jangan, mungkin kalau buat kita jangan berpikirnya terkotak-kotak, ini Kristen, ini Islam, tapi kita lebih kepada bahwa kita ini satu bangsa ya. Satu bangsa. Jadi kita harus jaga sama-sama soal keberagaman kita. Persaudaraan kebangsaan dan kemanusiaan.
Betul. bangsa dan satu Persaudaraan. umat manusia. Jadi bukan kepada agamanya yang kita lihat, tetapi kepada kebangsaan dan kemanusiaannya, ya. Jadi mungkin itu kita udah cukup ya ngomongin soal ini, dan kita benar-benar menunggu nih kabar berikutnya dari Mabes Polri, dan kita akan ketemu lagi di yang lagi viral berikutnya dengan pembicaraan-pembicaraan yang hot, tema-tema yang lagi rame minggu depan. Terima kasih Kak Ade, terima kasih Mas Sahal, terima kasih pemirsa Cokro TV udah menonton acara ini. Dadah semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.